Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini kita masih akan ada di segmen monolog, di mana memang ilustrasinya tidak sebanyak cerita cergam. Namun, jika kalian melihat durasinya, ini adalah sebuah konten panjang. Untuk cergam, silahkan ya, tunggu cerita-cerita selanjutnya. Langsung saja, kita masuk ke dalam cerita kali ini. Dan selamat datang di channel Bang Pets Illustration. Jatuh bangun dalam dunia usaha sudah sering dialami oleh Mbak Sutrini. Usaha rumah makan yang dirintisnya dari benar-benar nol pun sempat gulung tikar karena banyaknya kendala yang dihadapi ketika usahanya mulai meningkat. Mbak Sutrini yang kala itu hidup bersama dengan anak laki-lakinya yang masih berusia 8 tahun mencoba peruntungan baru. Setelah mendapatkan modal dari hasilnya bekerja selama 1 tahun, janda anak satu itu mulai membuka usaha warung sayur. Namun, sama seperti dengan usaha sebelumnya, warung sayur yang mulai berjalan dan berkembang itu pun harus kembali bangkrut setelah bertahan selama 6 bulan. Namun, kegagalan demi kegagalan itu tidak membuat Mbak Sutrini menyerah. Baginya, selama masih ada kemauan dan usaha, pasti akan ada satu harapan untuk bangkit kembali. Dengan sisa tabungan yang tidak seberapa, dia mulai mencoba usaha baru dengan berjualan gorengan di depan rumahnya. Awalnya, hanya ada sedikit pembeli yang datang. Namun Mbak Sutrini tak pernah patah semangat. Dia terus mencari cara agar dagangannya lebih dikenal orang. Selain mulai mencoba berbagai resep baru untuk memastikan gorengannya selalu renyah dan hangat ketika disajikan, Mbak Sutrini juga menambah menu dagangannya. Berkat dari usulan tetangga di sekitar rumahnya dan juga modal yang dipinjamkan oleh orang itu, Mbak Sutrini pun mulai membuat nasi uduk sebagai menu utama dari dagangannya. Walau selalu bergelut dalam kesulitan, namun tak jarang, Mbak Sutrini juga dihampiri oleh orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Lambat laun, usahanya mulai menunjukkan hasil. Pelanggan setianya semakin banyak. Bahkan ada yang datang dari jauh, hanya untuk membeli nasi uduk dan juga gorengannya. Keuletan serta kerja keras Mbak Sutrini pun mulai membuahkan hasil. Dia bisa menyewa tempat kecil di pinggir jalan yang lebih strategis dan juga bisa menambah variasi dagangannya. Namun lagi-lagi, usaha yang mulai membuahkan hasil itu kembali menemui kendala yang akhirnya membuat Mbak Sutrini sadar jika semua usaha yang telah dia jalani selalu dijegal oleh seseorang yang tidak menyukainya. Semua berawal pada suatu pagi, di mana Mbak Sutrini biasa menyiapkan barang-barang dagangannya dan hendak menuju ke kios kecil yang dia sewa di pinggir jalan. Kala itu, semua tampak normal dan berjalan seperti biasanya. Namun kejadian aneh pun mulai dialami ketika tiba-tiba saja baskom yang menjadi wadah nasi uduknya jatuh dengan sendirinya. Tapi yang lebih membuat Mbak Sutrini ketakutan adalah kemunculan seekor ular hitam yang berdiri tegak dan siap untuk menyemburkan bisanya. Jerit ketakutan pun mulai terdengar seketika dari arah dapur rumah Mbak Sutrini. Dan hal itu pun mengundang beberapa tetangga terdekatnya untuk datang dan memastikan keadaannya. Astagfirullahaladzim, kenapa Tri? Pagi-pagi udah ribut aja, tanya Bu Haji Halimah yang langsung masuk ke rumah Mbak Sutrini setelah mendengar ceritanya. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa Tri? Pagi-pagi kok udah ribut aja? Tanya Bu Haji Halimah yang langsung masuk ke dalam rumah Mbak Sutrini setelah mendengar cerita itu. Ada ular Bu Haji, ada ular, balas Mbak Sutrini dengan tubuh gemetar dan wajah ketakutan. Apa sih? Orang gak ada, mana mungkin ada ular di lingkungan kita, ujar Bu Halimah sambil mencoba menenangkan Mbak Sutrini. Ada apaan sih Bu Haji? Pagi-pagi kok udah ribut? Tanya Bang Dullah yang ikut masuk ke dalam rumah Mbak Sutrini bersama dengan Mbak Ayu istrinya. Itu tuh kata Trini, ada ular di dapurnya. Coba kamu tengokin itu Mas Dullah. Masa iya di kota gini ada ular? Apalagi pagi-pagi kayak gini, balas Bu Haji Halimah sambil membawa Mbak Sutrini keluar dari dalam dapurnya menuju ke ruang depan rumahnya. Tak lama kemudian, Bang Dullah pun masuk ke dalam dapur dan terus memperhatikan keadaan di sana. Dengan seksama, Bang Dullah mulai mencari keberadaan ular hitam yang dimaksud tadi. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Mbak Sutrini, jika di dalam dapurnya itu terdapat seekor ular kobra hitam yang kepalanya masih tegak berdiri dan siap menyerang. Ih, Bu, itu beneran ada ular. Bentar, biar saya panggilin si Yakub, biar dia yang nangkep ular itu, ujar Bang Dullah yang terlihat bergidik ngeri ketika keluar dari dalam dapur rumah Mbak Sutrini. Jadi beneran ada ular, ucap Bu Haji Halimah tak percaya. Kalau gitu kita nunggu di luar aja Tri,
takut ularnya kesini, ucap Bu Halimah yang keluar dari dalam rumah bersama dengan Mbak Sutrini dan juga Mbak Ayu. Tak butuh waktu lama, Bang Dullah datang kembali ke rumah Mbak Sutrini bersama dengan Yakub, seorang pemuda yang dikenal memiliki keahlian khusus dalam menangani hewan-hewan melata. Yakub datang dengan membawa karung goni dan juga sebilah tongkat bercabang di ujungnya. Wajahnya tenang, seolah-olah menghadapi ular berbisa adalah hal yang biasa. Yakub langsung masuk ke dapur tanpa ragu. Bersama dengan Bang Dullah, dia mengamati si ular kobra yang masih tegak dengan lidah menjulur, seakan siap menyerang siapapun yang mendekat. Dengan gerakan perlahan namun penuh percaya diri, Yakub mulai mendekati ular itu. "Assalamualaikum," ucapnya lirih, seperti sedang berbicara dengan makhluk tak kasat mata. "Waalaikumsalam." "Lah, kenapa aku yang jawab?" sahut Bang Dullah sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Hei, bukan buat kamu, Bang," balas Yakub sambil tersenyum ke arah Bang Dullah. "Ya, namanya kan juga lagi tegang, Kub. Udah itu, kamu karungin ularnya." "Iya, sabar Bang. Ini lagi tak liatin dulu Bang. Kayaknya ada yang aneh sama ular ini," ucap Yakub sambil terus memperhatikan ular kobra hitam yang sedari tadi diam tak bergerak itu. "Apanya yang aneh? Setahu saya mah di mana-mana ular kobra ya bentuknya kayak gitu. Mau gimana lagi?" "Bukan bentuknya Bang, tapi rasa-rasanya ini bukan ular biasa." "Lah, pakai rasa-rasanya. Udah buruan itu kamu tangkap. Entar dia gigit kemari lagi. Entar kita yang repot," balas Bang Dullah yang perlahan mundur menjauh dari tempat Yakub berada. "Ya, tua-tua penakut sih Abang. Sini, aku kasih tahu." "Ah, ngasih tahu apaan sih, Kub? Aneh-aneh aja kamu. Udah jelas ular itu kelihatan, kok malah ngomong yang enggak-enggak. Cepetanlah ditangkap sebelum ada pemadam kebakaran datang nangkap ini ular," ucap Bang Dullah yang mulai merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Yakub. "Bukan begitu Bang, ini ular. Kalau kata saya, ini bukan ular beneran, tapi ular jadi-jadian. Nih ya, Abang jadi saksi ya," ucap Yakub sambil mulai membaca doa-doa dan menunjuk ke arah ular hitam itu. Benar saja apa yang dikatakan oleh Yakub kala itu. Setelah dia membacakan doa-doa sambil jari telunjuknya terus menunjuk ke arah ular itu, tiba-tiba saja ular itu menghilang dengan sendirinya bersamaan dengan asap hitam yang muncul dan membawa aroma bau yang sangat menyengat. Melihat kejadian itu, Bang Dullah pun langsung mundur beberapa langkah sambil mengucap istighfar berkali-kali. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini berubah menjadi pucat pasi. "Astagfirullahaladzim. Kub, itu tadi apa Kub? Kok bisa ngilang gitu?" Yakub tetap berdiri tegak meski raut wajahnya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia mengusap tengkuknya sebelum menjawab. "Kan tadi aku udah bilang Bang, itu bukan ular biasa. Ini mah kerjaan orang yang punya niat jahat. Ada yang ngirimin sesuatu ke Mbak Sutrini nih Bang," ucap Yakub dengan wajah yang tenang. Setelah melihat tak ada lagi yang berbahaya di dapur, Bang Dullah dan Yakub pun keluar dengan wajah yang sama-sama terlihat kebingungan. Di satu sisi, Bang Dullah merasa bingung dengan apa yang tadi dia lihat. Sementara di sisi lain, Yakub juga merasa bingung untuk menjelaskan kepada Mbak Sutrini tentang apa yang sedang dialami kala itu. "Lah, itu karung goninya kok kosong gitu Kub? Emangnya ularnya kabur?" tanya Bu Halimah penasaran. "Aduh, gimana ya? Bingung saya jelasinnya Mak Haji. Soalnya ini urusannya bakalan ribet," balas Yakub yang duduk di kursi plastik yang biasa digunakan oleh Mbak Sutrini di warungnya. "Jangan kayak bocah PA gitulah. Tinggal ngomong aja, apa susahnya sih?" ujar Bu Haji Halimah yang perlahan mengundang rasa penasaran dari para tetangga sekitar rumah Mbak Sutrini. "Aduh, bentar dulu Mak Haji. Merepet aja kayak petasan. Biarin si Yakub yang menjelaskan," sahut Bang Dullah yang sebenarnya masih merasa heran dengan apa yang tadi dia saksikan. "Nah, ini kebetulan ada Baba Haji, jadi enak saya jelasinnya," ucap Yakub sambil menatap ke arah datangnya Pak Haji Hasan yang merupakan suami dari Bu Haji Halimah. Setelah menjelaskan duduk perkara yang terjadi pagi itu, Yakub dan Bang Dullah pun mulai mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. "Ah, siwer aja kali kalian berdua. Masa iya ada ular beneran tahu-tahu hilang begitu aja? Lagian ini kan masih pagi. Kalau itu ular jadi-jadian, masa iya ada? Setan nyasar ke sini pagi-pagi begini," ujar Bu Haji yang membuat Yakub tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Ya, kalau nggak percaya mah nggak apa-apa. Tapi tanya aja itu sama Baba Haji.
Beliau pasti tahu kalau memang ada ular jadi-jadian. Iya kan, Bah? Balas Bang Dulo yang merasa mulai sebal dengan apa yang dikatakan oleh Bu Haji. Iya, memang ada yang kayak begituan. Tapi apa kalian berdua yakin kalau ular itu ngilang? Tanya Pak Haji Hasan dengan wajah yang terlihat serius. Demi Allah dah, Bah. Demi orang saya juga ngelihat sendiri. Itu ular ngilang. Terus ada asap hitam keluar dari ular itu yang hilang itu. Nah abis itu ada bau busuk banget yang wah pokoknya parah banget, Bang. Balas Bang Dulo yang mencoba meyakinkan Pak Haji Hasan. Mendengar itu, Mbak Sutrini yang sejak tadi berdiri di depan rumah langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Dia mencengkeram kuat lengan Bu Haji Halimah. Sementara Mbak Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Astagfirullah, saya ini kenapa sih, Kup? 2 hari yang lalu dagangan saya tiba-tiba basi. Terus sekarang ada ular jadi-jadian. Emangnya ada apa sih ini? Sabar, Tri. Kamu tenang dulu ya. Pelan-pelan kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Balas Pak Haji Hasan menenangkan. Kalau menurut saya ini kiriman, Mbak. Tapi saya nggak tahu siapa yang ngirim ini. Tapi yang jelas ada yang iri atau nggak suka sama Mbak Tri. Sambung Yakub yang membuat semua orang tercengang. Istighfar, Tri, jangan takut. Kita berdoa sama Allah. Insya Allah yang jahat bakal kalah, ucap Bu Haji Halimah setelah mengerti maksud dari semua yang terjadi. Terus saya harus bagaimana ini, Pak Haji? Bu Haji, saya takut, tanya Mbak Sutrini dengan mata yang berkaca-kaca menahan tangisnya. Sementara kamu tinggal dulu aja di rumah saya, Tri. Tapi yang penting sekarang kamu bersihin dulu itu dapurmu. Kalau masih mau jualan, mumpung masih jam segini, ucap Bu Halimah yang membuat Mbak Sutrini merasa sedikit lega. Nasi uduknya kan udah tumpah, Mak. Tinggal gorengan aja itu. Biar saya bagiin aja lah buat tetangga. Ya udah, biar Ayu sama Dullah yang bantuin. Buruan kamu beberes aja. Mbak Sutrini mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Dia tak pernah menyangka jika usaha kecil-kecilan yang dia jalani bisa membuat seseorang sampai iri hati dan mengirim hal-hal semacam ini. Di sisi lain, Pak Haji Hasan dan Yakub terlihat sedang berbincang, membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kepada Mbak Sutrini kala itu. Dan untuk menyudahi gangguan yang sepertinya telah lama dialami oleh Mbak Sutrini, Pak Haji Hasan meminta Dullah untuk mencari orang yang mengerti akan hal-hal di luar nalar. Kalau gitu, nanti malam saya balik lagi ke sini deh, Pak. Saya mau lihat lebih dalam siapa yang main kotor begini. Kalau kamu mampu, kamu tolongin aja, Kup. Nanti soal keperluan lainnya biar saya yang nyediain, ucap Pak Haji Hasan tanpa sedikit pun merasakan keraguan. Malam pun tiba. Suasana di sekitar rumah Mbak Sutrini terasa lebih sunyi dari biasanya. Yakub pun juga kembali seperti yang dia janjikan. Kali ini dia kembali dengan membawa beberapa benda, seperti seikat daun kelor, botol kecil berisi air yang sudah dia doakan, serta segenggam garam kasar. Kamu yakin, Kup, kalau kamu sanggup untuk menelusuri barang kiriman? Tanya Pak Haji Hasan menegaskan. Insya Allah, Pak, saya yakin. Bismillah, mudah-mudahan malam ini kita bisa tahu siapa yang lagi ganggu Mbak Trini. Kalau begitu, biar Dullah yang nemenin kamu di dalam ya. Saya mau ke rumah Pak Mijan sama Pak Kosim. Nanti saya kesini lagi, ucap Pak Haji Hasan yang membuat Bang Dullah menghela nafas karena tahu jika dirinya akan ikut menyaksikan kejadian di luar nalar yang mungkin akan terjadi kembali. Kalau takut, mendingan diam-diam di luar, Bang. Pumpung kita belum masuk nih, ucap Yakub yang sontak membuat Bang Dullah merasa tertantang. Ngomong apa lu? Saya mah gak akan takut. Jangankan model begituan, Kup, Yakub. Gendruwo segede patung pancoran aja saya udah pernah lihat. Oh ya? Terus Bang Dullah apain tuh gendruwo segede itu? Ya gak usah ditanya lah. Ya kabur lah aku. Ngapain amat ngajakin dia ngopi, ucap Bang Dullah yang membuat Yakub dan Pak Haji Hasan tertawa. Udah, mendingan kalian berdua pada masuk, biar gak kemalaman. Pokoknya nanti saya balik lagi sama Pak Mijan. Yakub pun mengangguk mantap, sementara Bang Dullah masih mengumpulkan nyali.
Meskipun dia sering membual soal nyalinya, tapi kali ini Bang Duloh benar-benar merasa tak nyaman. Namun karena gengsi tetap harus dijaga, dia pun memberanikan dirinya untuk berani. Apalagi di sini ada Yakub yang jauh lebih muda darinya. Setelah Pak Haji Hasan pergi meninggalkan rumah Mbak Sutrini, mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam terasa lebih dingin dan juga singup. Seakan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka semua. Yakub segera menyiapkan air doa dan juga daun kelor. Sementara Bang Duloh berdiri di dekat pintu masuk. Matanya mulai waspada, mengarah ke segala penjuru rumah itu. Lah, duduk Bang, ngapain berdiri di situ? Udah kayak patung aja, ucap Yakub sebelum dia mulai membaca doa yang sudah dihafal. Iya ya, cerewet banget. Udah kayak Mahaji Halimah aja kamu, balas Bang Duloh kesal sambil terus memandang ke arah sekitar. Setelah Yakub mulai membaca doa, keadaan pun semakin sunyi. Namun, tak lama berselang, hawa mencekam mulai mereka rasakan. Rasa takut Bang Duloh pun mulai dia rasakan ketika lampu di ruangan tempat mereka berada mulai berkedip-kedip. Seakan ada sesuatu yang mulai terganggu dengan kehadiran mereka berdua. Merasa ada hawa yang mencekam, Bang Duloh pun spontan merapatkan tubuhnya ke tembok, sembari tangannya mengepal. Lah, ini lampu kenapa ya? Udah kayak lampu disko aja sih. Nggak mau mati aja gitu, gumam Bang Duloh yang mulai merasa gelisah. Yakub yang sedari tadi terus berdoa, tetap fokus melanjutkan doa-doanya. Walau celetukan-celetukan dari Bang Duloh hampir membuatnya tertawa. Setelah semua selesai, Yakub mulai berdiri dan berjalan sambil menyebarkan garam kasar di sudut-sudut rumah. Namun, ketika dia hendak melempar garam ke pojok dapur, tiba-tiba terdengar suara seperti geraman kasar, disertai dengan hembusan angin dingin yang keluar dari tempat kompor berada. Kup, itu suara apa? Aku nggak salah denger kan? Bisik Bang Duloh yang terus mengikuti langkah Yakub. Walau Bang Duloh terus saja bertanya, Yakub tidak menjawab. Dia justru melangkah lebih dekat ke arah dapur. Dengan tatapannya yang tajam, kemudian tanpa diduga, sesosok bayangan hitam bergerak dengan cepat, melintas di dekat mereka, diikuti dengan suara tawa lirih yang menyeramkan. Astagfirullahaladzim, itu apaan Kup? Itu siapa yang ketawa? Ya Allah, mau nolongin orang, kenapa jadi aku yang ketakutan sih? Kup, udah yuk Kup, kita keluar dulu. Yakub tetap diam, sambil matanya terus menelusuri setiap sudut dapur. Dia mencari tempat di mana suara itu berasal. Perlahan, dia mengangkat botol kecil berisi air doa, lalu mencelupkan jari telunjuknya ke dalam. Dengan tenang, dia mulai membaca doa lagi, tapi kali ini suaranya lebih keras. Begitu membaca doa dengan suara lantang, tiba-tiba terdengar suara mengerikan seperti jeritan panjang yang melengking, bercampur dengan suara mendesis tajam. Lampu ruangan yang tadi berkedip langsung mati total, dan itu membuat suasana semakin mencekam. Astagfirullahaladzim, ini mah udah gak bener Kup, aku pulang dulu ya Kup, seru Bang Duloh yang tubuhnya sudah penuh keringat dingin. Yakub tetap tak bergerak dari tempatnya. Dia justru semakin yakin jika ada sesuatu yang sedang bersembunyi di sana. Dia menggenggam erat seikat daun kelor, lalu kembali memercikan air doa sambil mengarahkan telunjuknya ke sudut dapur. Siapapun kamu, saya peringatin, jangan ganggu Mbak Sutrini lagi. Sekarang pergi dengan tenang, atau kubakar kamu di sini, seru Yakub dengan lantang. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba lampu dapur kembali menyala, dan dari sudut dapur muncul sesosok bayangan besar yang samar-samar terlihat, bersama dengan asap putih yang entah dari mana datangnya. Setelah itu, sepasang mata merah menyala mulai terlihat dengan jelas. Namun tubuh dari makhluk itu masih tampak seperti sebuah kabut hitam yang seakan menggumpal. Aroma busuk pun langsung menyebar ke seluruh ruangan, hingga membuat Bang Duloh merasa mual dan hampir dia muntah. Yakub tanpa ragu melempar segenggam garam kasar ke arah bayangan sosok makhluk gaib itu. Begitu garam menyentuhnya, bayangan itu langsung mengejang dan kembali menjerit keras. Rumah Mbak Sutrini pun terasa bergetar sesaat. Lalu bayangan itu perlahan memudar, menghilang bersamaan dengan asap yang menyebar di udara. Kup, udah belum, bisik Bang Duloh dengan tubuh gemetar. Alhamdulillah, udah Bang, tapi kayaknya ini baru awal, karena saya yakin orang yang gak suka sama Mbak Sutrini
bakal ngirim guna-guna lagi. Tapi yang jelas dia udah gak bisa datang sembarangan lagi, ucap Yakub yang terlihat tetap tenang dalam kondisi mencekam itu. Alhamdulillah, Kub. Ya udah, sekarang ayo kita keluar. Aku udah gemeteran banget ini, balas Bang Duloh yang membuat Yakub tersenyum. Orang laki-laki kok penakut banget sih, Bang. Nanti pakai dasternya Mbak Ayu aja sana, ucap Yakub sambil berjalan keluar rumah Mbak Sutri. Kub, tapi ngomong-ngomong, kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Bisa jatuh nanti wibawa saya di depan bapak-bapak. Apalagi kalau Pak Haji Hasan tahu, bisa habis saya dikacangin, imbuh Bang Duloh yang disambut senyum ledekan dari Yakub. Begitu mereka keluar dari rumah, udara malam terasa lebih ringan. Seakan-akan sesuatu yang berat baru saja diangkat dari tempat itu. Pak Haji Hasan, Pak Mijan, dan juga Pak Kosim yang sedari tadi sudah menunggu di depan rumah langsung menghampiri dan menanyakan keadaan mereka berdua. Gimana, Kub? Beneran ada yang ngerjain si Trini? Tanya Pak Haji Hasan dengan wajah penasaran. Iya, Bah. Alhamdulillahnya saya sudah bisa bersihin. Tapi saya rasa ini belum kelar deh, Bah. Kemungkinan besar yang ngirim ini gak akan berhenti sampai di sini. Emangnya gak bisa kamu tuntasin sekalian, Kub? Kayaknya bakal berat, Bah. Tapi kita lihat aja nanti gimana, ucap Yakub yang merasa jika orang yang mengirim guna-guna itu adalah orang yang memiliki kesaktian tinggi. Nah, kalau gitu biar bisa tuntas, gimana kalau Pak Mijan ikut bantu nanganin masalah ini, Kub? Saya kasihan sama Sutrini. Tiap punya usaha kok bangkrut terus. Mana anaknya udah sekolah lagi. Kalau saya sih gak apa-apa, Bah. Malahan semakin banyak yang bantu Mbak Trini semakin bagus. Biar cepat kelar juga urusannya. Lah kamu kenapa Duloh? Mukamu kok pucet kayak orang amnesia, tanya Pak Haji Hasan yang membuat Bang Duloh terkejut. Anemia kali, Bah. Amnesia mah lupa ingetan. Gila dong saya kalau lupa ingetan. Makanya kalau takut bilang aja. Baru didengar suara yang serem aja udah pucet begitu kayak orang kurang darah kamu. Takut sih enggak, Bah. Cuman deg-degan. Beneran kayak nonton bioskop 3 dimensi yang filmnya horor. Lagian kan saya juga udah biasa sama demit-demit kayak gitu, Bah. Udah nggak takut? Tahu gitu. Tadi kamu tak tinggalin di dapur, Bang. Pas lampunya mati, celetuk Yakub yang membuat Bang Duloh kembali terdiam. Ya sudah, biar perkara ini cepat selesai. Sekarang biar Pak Mijan ikut bantu ya, ucap Pak Haji Hasan yang membuat semua orang di rumah Mbak Sutri ini menganggukkan kepalanya. Pak Mijan yang sedari tadi hanya terdiam sambil memperhatikan, akhirnya angkat bicara. Dia berkata, jika semua ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat apa yang dialami oleh Mbak Sutri ini pastinya sudah terjadi sejak lama. Gangguan yang terus-menerus datang bukanlah sesuatu yang sederhana, tapi ada satu kekuatan besar di baliknya. Dan orang yang mengirimkan guna-guna itu pasti memiliki niat yang jahat dan juga besar pula. Yakub mendengarkan dengan seksama, sementara Pak Haji Hasan menghela nafas panjang. Mereka semua menyadari jika masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Gangguan yang dialami oleh Mbak Sutri ini bukan hanya sekedar membuatnya merasa takut atau tak nyaman, tetapi juga mempengaruhi kehidupannya secara nyata. Usaha yang selalu gagal, kesehatan yang sering menurun, dan kejadian-kejadian aneh yang selalu terjadi di rumahnya. Walau itu semua tak pernah dia ceritakan karena tidak ingin merepotkan para tetangga. Sementara itu, Bang Duloh yang sejak tadi berusaha mempertahankan wibawanya mulai merasa tak nyaman. Bayangan tentang kejadian itu masih teringat jelas di benaknya. Suara tawa menyeramkan, bayangan hitam yang muncul tiba-tiba, dan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Meski dia selalu mencoba bercanda untuk menutupi ketakutannya, tapi dalam hati kecilnya, dia sadar jika apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan. Pak Mijan kemudian melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, jika serangan semacam ini terus terjadi, kemungkinan besar si pengirim itu memiliki satu dendam mendalam kepada Mbak Sutrini. Bisa jadi berkaitan dengan masa lalunya, atau ada seseorang yang tidak ingin melihatnya sukses. Jika dibiarkan, serangan ini akan terus berlanjut dan juga semakin kuat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menetralisir energi negatif yang sudah ada di rumah itu
sebelum mencari tahu siapakah dalang di balik semua ini. Yakub mengangguk setuju. Dia tahu sekedar mengusir makhluk yang ada di luar rumahnya tidak cukup. Sementara selama sumber masalahnya belum ditemukan, maka gangguan yang menimpa Mbak Sutrini bisa datang lagi kapan saja. Bersama dengan Pak Mijan, Yakub mulai menyusun rencana untuk ritual pembersihan yang lebih kuat. Mereka akan menggunakan doa-doa dan air yang telah didoakan, juga berbagai bahan alami yang dapat menangkal energi negatif. Pak Haji Hasan mendukung penuh rencana ini. Dia merasa tanggung jawab sebagai sesepuh kampung untuk memastikan warganya hidup dengan aman dan tentram. Jika ada orang yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain, maka hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Malam pun semakin larut, namun pembicaraan mereka terus berlanjut. Mereka bersepakat untuk kembali ke rumah Mbak Sutrini esok malam dengan persiapan yang lebih matang tentunya. Sementara itu, Bang Duloh yang sejak tadi diam akhirnya hanya bisa pasrah. Dia berharap agar besok malam tidak ada lagi kejadian yang lebih menyeramkan dari yang telah dia alami tadi. Saat mereka akhirnya berpisah dan kembali ke rumah mereka masing-masing, angin malam bertiup pelan, membawa serta hawa dingin yang masih menyisakan ketegangan. Rumah Mbak Sutrini kini tampak lebih tenang, seakan-akan makhluk yang tadi sempat muncul kini telah pergi. Di sudut gelap yang tidak terlihat, mungkin sesuatu masih mengawasi dan menunggu kesempatan untuk kembali. Keesokan harinya, Mbak Sutrini yang kini merasa takut untuk pulang ke rumahnya sendiri, terpaksa harus tinggal di rumah Bu Haji Halimah. Dan hal itu tidak menjadikan keluarga Bu Haji Halimah keberatan. Mereka yang sejak awal menaruh simpati kepada Mbak Asri, yang sudah hampir 3 tahun hidup menjanda itu, terus berupaya untuk membantunya agar dapat lepas dari permasalahan rumit itu. Malam pun tiba. Pak Haji Hasan, Pak Mijan, Yakub, dan Bang Duloh serta Pak Kosim sudah berada di depan rumah Mbak Sutrini. Mereka pun juga sudah bersiap untuk menuntaskan permasalahan yang berkaitan langsung dengan sosok makhluk gaib yang tidak kasat mata itu, yang terus-terusan berusaha untuk mencelakai Mbak Sutrini. Setelah memastikan semua persiapan telah selesai, Yakub memberikan isyarat kepada yang lain. Dengan langkah mantap, mereka mulai memasuki rumah yang sudah seharian dibiarkan kosong. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyergap mereka, lebih dingin dari udara malam di luar. Aroma anyir mulai samar-samar tercium, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Pak Mijan mulai membaca doa-doa perlindungan, diikuti oleh Yakub yang memercikan air doa ke setiap sudut ruangan. Sementara itu, Bang Duloh tetap berada di dekat pintu. Matanya bergerak ke segala arah, terus waspada terhadap kemungkinan munculnya sesuatu yang mungkin akan membuat dia kaget. Saat mereka mencapai ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara berderi di lantai kayu, seolah ada seseorang yang berjalan di sekitar mereka. Lampu yang tadi dinyalakan mulai berkedip-kedip, lalu padam seketika. Rumah itu kembali diselimuti kegelapan. Pak Mijan yang berada di bagian paling depan pun tetap terlihat tenang. Entah karena tahu jika ada sesuatu yang mulai menyerangnya atau apa, dia kemudian mengeluarkan bilah dari sebuah benda yang terlihat seperti kujang, lalu membaca doa dengan lebih lantang. Tiba-tiba, suara lirih itu mulai terdengar dari arah dapur. Semakin lama, juga semakin jelas. Dan beberapa detik kemudian, mulai berubah menjadi suara yang mengerikan, yang seakan-akan mengejek keberadaan mereka. Bersamaan dengan itu, angin dingin juga mulai berhembus kencang, membuat pintu dan jendela bergetar hebat. Bang Duloh yang sejak tadi menahan diri, akhirnya melangkah mundur, dengan wajah yang juga lumayan pucat. Tangannya mencengkeram lengan Pak Kosim, berharap mendapatkan keberanian tambahan. Dari dalam kegelapan, perlahan muncul sebuah bayangan hitam dan sepasang mata merah menyala. Tubuhnya nampak seperti sebuah kabut pekat yang terus berputar, mengeluarkan aroma busuk yang juga terus menusuk hidung. Pak Mijan segera melangkah maju, mengangkat benda pusaka yang ada di tangannya dan mengarahkannya ke makhluk itu. Seketika, rumah mulai bergetar hebat, seakan ada kekuatan besar yang sedang dipaksakan keluar. Bayangan hitam itu mulai menggeliat kesakitan. Bentuknya berubah-ubah sebelum akhirnya merangga seperti asap yang tersapu angin. Pak Mijan terus melanjutkan doanya hingga suasana perlahan mulai mereda. Lampu yang tadinya padam kini kembali menyala meskipun hanya redup. Hawa dingin yang menyisakan pun juga perlahan mulai menghilang, digantikan dengan udara yang lebih ringan. Setelah itu, Yakub pun menyusul, mulai memercikan air doa ke seluruh bagian rumah, yang membuat suasana terlihat sangat berbeda. Yakub kemudian menarik nafas panjang, sementara Pak Haji Hasan mengucapkan syukur dalam hati. Pak Kosim menepuk pundak Bang Duloh yang masih terlihat tegang, seakan memastikan jika semuanya sudah berakhir.
Namun Pak Mijan tahu ini belum selesai sepenuhnya. Dia menatap Yakub dengan pandangan serius, memberikan isyarat jika mereka harus mencari tahu siapakah dalang di balik semua ini. Karena jika tidak, ancaman serupa bisa kembali datang kapan saja. Kalau boleh, saya mau cari tahu siapa yang mengirim guna-guna itu ke rumah ini, Pak Haji, ujar Pak Mijan yang tentunya disambut baik oleh Pak Haji Hasan dan juga yang lain. Saya minta waktu sebentar di dalam sini, imbuh Pak Mijan yang langsung disetujui oleh Pak Haji Hasan. Yakub dan juga Pak Kosim serta Bang Duloh. Setelah itu mereka pun keluar rumah untuk memberikan waktu kepada Pak Mijan. Waktu semakin larut dan suasana di sekitar rumah Mbak Sutrini terasa lebih tenang. Meskipun hawa misterius masih menyelimuti tempat itu. Yakub dan Pak Haji Hasan kemudian berdiri di dekat pintu. Mereka membicarakan kejadian tadi dengan nada hati-hati. Sementara Bang Duloh duduk di tangga teras menggoyang-goyangkan kakinya dengan gelisah. Pak Mijan yang masih ada di dalam rumah juga mulai melakukan ritualnya. Dia duduk bersila di ruangan tengah, menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Tangannya menggenggam sebuah benda yang ternyata adalah sebuah kujang. Tangannya menggenggam kujang itu yang menjadi benda pusakanya, sembari bibirnya terus melantunkan doa-doa dengan suara pelan. Dalam keheningan malam, dia mencoba menyelami energi yang tersisa di rumah itu untuk mencari jejak siapakah yang telah mengirim guna-guna kepada Mbak Sutrini. Tak lama kemudian, sesuatu mulai terasa. Dingin kembali menyusup ke dalam ruangan, bukan seperti sebelumnya, tetapi lebih seperti sisa energi negatif yang masih bertahan. Pak Mijan tetap diam, meresapi setiap getaran yang muncul di sekitarnya. Lalu perlahan, bayangan samar mulai muncul. Seorang pria dengan wajah tertutup kain hitam berdiri di sebuah tempat yang tampak seperti bagian belakang rumah Mbak Sutrini. Sosok itu menaburkan sesuatu pada bagian tanah yang tidak terlihat rata, seperti bagian tanah lainnya. Pak Mijan kini membuka matanya, nafasnya sedikit berat. Kini dia memiliki satu petunjuk. Meskipun belum jelas siapa pelaku sebenarnya, dengan hati-hati dia bangkit dan berjalan keluar menemui yang lain. Gimana Pak? Tanya Yakub dengan penuh rasa ingin tahu. Saya sudah dapat sedikit gambaran dari orang itu, Gub. Orang yang mengirim guna-guna itu bukan orang jauh. Dia sangat mengenal Sutrini. Dan sepertinya dia sudah lama menyimpan dendam itu padanya. Loh, lah terus siapa ya kira-kira yang melakukan ini, Pak Kosim? Tanya Pak Haji Hasan. Belum bisa saya pastikan, Pak Haji. Tapi saya melihat ada satu ritual yang dia lakukan di belakang rumah ini. Kalau kita bisa, kita harus cari benda yang dikubur itu. Dan melalui benda itu, kita bisa tahu siapakah yang mengirim guna-guna ini. Oh ya sudah kalau gitu, mumpung sepi, ayo kita cari. Dulah, tolong kamu cari alat buat menggali ya, biar tuntas sekalian masalah ini. Tanpa menunggu lama, segera Bang Duloh berlari kecil menuju ke rumahnya untuk mengambil cangkul dan sekop yang dia punya. Sementara itu, Pak Mijan menutup matanya sejenak, mencoba merasakan arah yang tepat untuk menggali. Dia melangkah perlahan ke halaman belakang, diikuti oleh yang lain dengan penuh waspada. Udara malam semakin dingin, dan suasana di sekitar rumah Mbak Sutrini terasa lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan di sekitar halaman belakang tampak bergoyang pelan, seolah menyaksikan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Bang Duloh pun kembali dengan membawa sebuah cangkul serta sendok semen. Di mana kita harus menggali, Pak? Tanya Yakub kepada Pak Mijan. Di sana, Kub. Rasanya ada sesuatu yang dikubur di bawah sana. Tanpa menunggu lagi, Yakub dan Bang Duloh pun langsung menggali. Tanah di sekitar pohon itu terasa lebih gembur dibandingkan dengan bagian yang lain. Seolah-olah memang baru saja dibongkar dan ditutup kembali. Beberapa kali ayunan cangkul kemudian, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Sebuah bungkusan kain hitam yang diikat dengan tali rapat nampak memang dikubur di sana. Aroma anyir perlahan menyebar dari dalam tanah, membuat Bang Duloh meringis jijik. Bang Duloh pun langsung melangkah mundur, sedangkan Yakub lebih tenang. Dia langsung mengambil dan mengangkat bungkusan itu dari dalam tanah. Dan setelah berada di atas, Pak Mijan pun langsung mendekat. Dia meneliti benda itu sebelum akhirnya memutuskan untuk membukanya. Ketika ikatan tali itu dilepas dan bungkusan itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat segumpal rambut yang kusut, pakaian dalam, dan sebuah boneka jerami kecil dengan nama Sutrini. Nama itu tertulis pada secari kertas yang dililitkan di sekelilingnya.
Semua yang menyaksikan pemandangan itu langsung bergidik ngeri. Astagfirullahaladzim, kerjaan siapa ini? Kok ya tega banget, gumam Pak Haji Hasan sembari menghela nafas. Nah, dari benda ini kita bisa cari tahu siapa pelakunya. Tapi kita harus membakarnya dulu untuk memutus ikatan guna-guna ini, ujar Pak Mijan dengan penuh rasa yakin. Tanpa ragu, Yakub langsung mengambil korek dari sakunya. Dia membakar bungkusan itu di atas sebuah wadah besi yang agar abunya tidak berceceran. Begitu api mulai menjilat boneka dan gulungan rambut di dalamnya, terdengar suara berdesis seperti sesuatu yang terbakar dari dalam. Tentunya diikuti oleh bau menyengat yang menusuk hidung. Saat api mulai padam, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas, seperti tanda jika sesuatu baru saja terusir dari tempat itu. Sekarang kita tinggal tunggu saja. Paling lama 1 minggu dari hari ini, orang itu akan kebingungan dan dia akan mondar-mandir di depan rumah Sutrini. Oh ya sudah, kalau begitu sekarang sudah beres. Ayo kita ngopi dulu sambil ngobrol di rumah saya, ucap Pak Haji Hasan. Mereka semua pun setuju, meski perasaan was-was masih menyelimuti hati masing-masing. Bang Duloh dan Yakub segera menguruk kembali lubang bekas galian itu, sementara Pak Kosim memastikan tidak ada benda yang tertinggal. Setelah semuanya selesai, mereka beranjak menuju ke rumah Pak Haji Hasan, meninggalkan halaman belakang rumah Mbak Sutrini yang kini terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini mengikat tempat itu telah terlepas. Di rumah Pak Haji Hasan, secangkir kopi panas dan pisang goreng sudah tersaji di atas meja. Bu Halimah dan Mbak Sutrini yang sejak tadi cemas akhirnya merasa sedikit lega ketika yang lainnya kembali dengan selamat. Gimana bang? Apa semuanya udah aman? Tanya Bu Haji Halimah yang mewakili perasaan Sutrini. Alhamdulillah, barang yang ditanam sama orang yang ngejailin Sutrini udah bisa diangkat. Kata Pak Mijan, ntar bakalan ada orang yang bingung dia bakal mondar-mandir ke situ. Nah, kalau ada orang kayak gitu, berarti dia yang ngelakuin perbuatan keji sini. Jadi beneran bang, si Sutri kena guna-guna? Ya bener lah, itu saksinya, ucap Pak Haji Hasan sambil menunjuk ke arah Yakub, Bang Duloh, Pak Mijan, dan juga Pak Kosim. Keesokan harinya, setelah memastikan jika rumah Mbak Sutrini dalam keadaan aman, Pak Haji Hasan pun meminta kepada Sutrini untuk kembali ke rumahnya. Singkatnya, setelah 3 hari berlalu, datanglah mantan suami Mbak Sutrini yang terlihat kebingungan. Benar saja, lelaki bernama Burhan itu awalnya terus mondar-mandir di depan rumah mantan istrinya hingga beberapa kali. Dan setelah itu, dia terlihat berdiri menatap ke arah rumah Mbak Sutrini dengan wajah yang masih cemas. Dari dalam rumah, Mbak Sutrini mengintip dengan hati berdebar. Dia merasa aneh dengan kedatangan Burhan kala itu, karena sudah lama sekali lelaki itu terdengar kabarnya. Kini dia muncul dengan wajah gelisah, lalu mondar-mandir seperti orang kebingungan. Pak Haji Hasan yang juga sudah sejak awal diberitahu oleh Pak Mijan tentang kemungkinan kemunculan pelaku, terus memperhatikan Burhan dengan seksama. Dia melangkah keluar rumahnya dan berdiri di depan pintu pagar sambil menyilangkan tangan di dada. Woi Burhan, mau ngapain kamu kesini? Tanya Pak Haji Hasan dengan nada tegas. Mendengar itu, Burhan pun terkejut. Dia seperti baru tersadar dari lamunannya dan langsung menoleh ke arah Pak Haji Hasan. Dia kembali memandang rumah Mbak Sutrini, kemudian menunduk seperti orang yang bingung hendak mengatakan sesuatu. Saya cuma lewat Pak Haji. Tapi dari tadi kamu saya perhatiin cuman mondar-mandir aja di sini. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Kalau memang ada urusan, bilang aja terus terang Burhan. Enggak ada Pak Haji. Saya cuma mau ngelihat anak saya aja. Sini Bur, saya mau ngomong sama kamu. Ini penting. Tanpa dapat menolak permintaan dari Pak Haji Hasan, Burhan pun langsung berjalan ke rumah orang yang sangat disegani di daerah itu. Dan dengan wajah yang terus menunduk, Burhan terlihat semakin kebingungan dengan maksud Pak Haji Hasan memanggilnya kala itu. Duduk Bur, kamu kan udah pisah sama Sutrini. Udahlah, gak usah ngurusin hidupnya. Biarin dia hidup bahagia dengan apa yang dia kerjain dan dia lakukan untuk dirinya sendiri sama anaknya, yang mana itu anakmu juga. Maaf Pak Haji, saya gak tahu apa yang Pak Haji maksud. Udahlah Bur, ngaku aja, saya sudah tahu.
Selama ini kamu kan yang mengirim guna-guna ke Sutrini biar usahanya bangkrut, ujar Pak Haji Hasan dengan tegas yang membuat Burhan tersentak. Kalau kamu nggak mau ngaku, saya bisa aja balikin guna-guna itu ke pengirimnya, Bur. Biar mampus itu orang, imbuh Pak Haji Hasan dengan emosinya yang mulai meluap. Saya nggak bermaksud jahat, Pak Haji. Saya cuma mau Sutrini balik lagi sama saya. Sumpah Pak Haji, saya nggak bermaksud mencelakai dia. Saya masih sayang sama dia, Pak Haji, ujarnya lirih yang akhirnya mengakui perbuatan keji yang telah dia lakukan selama ini. Apa kamu bilang? Gimana bisa kamu nggak bermaksud nyelakain dia? Orang jelas-jelas dia itu hidupnya susah. Tiap buka usaha selalu bangkrut. Tiap ganti usaha selalu gulung tikar. Baru mau ada hasil dari usahanya pasti jatuh lagi. Apa itu namanya bukan nyelakain? Hah? Kamu mau matiin dia sama anaknya? Sontak saja suasana tiba-tiba menjadi hening. Kata-kata itu terasa berat, namun sekaligus mengungkap segalanya. Pak Haji Hasan pun menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa. Sementara Burhan terus terdiam sambil menundukkan wajahnya. Jadi bener kan, kamu yang lakuin itu semua? Tanya Pak Haji dengan suara bergetar menahan amarah. Mendengar itu, Burhan hanya terdiam. Dia tak sanggup menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Pak Haji Hasan. Dia hanya menunduk semakin dalam. Dengan tubuhnya yang mulai sedikit bergetar, entah karena rasa takut atau penyesalan yang mulai menghantuinya, Pak Haji Hasan menghela nafas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Sementara itu, dari dalam rumah Pak Haji Hasan, Mbak Sutrini yang ternyata sedari tadi juga memperhatikan mereka hanya bisa menahan air matanya. Hatinya perih mengetahui jika orang yang selama ini pernah menjadi bagian hidupnya justru menjadi penyebab segala kesusahannya. Saya menyesal, Pak Haji. Saya benar-benar menyesal. Lah, penyesalan aja nggak cukup buat nebus dosa-dosamu, Burhan. Kalau emang kamu beneran mau nebus kesalahanmu yang udah kamu lakuin, sekarang kamu datengin orang yang udah bantu kamu ngelakuin itu semua. Minta dia cabut guna-guna itu. Kalau kamu nggak mau atau orang itu nggak sanggup, terpaksa saya sendiri yang bakal nyabut. Terus saya balikin ke kamu, Burhan, biar kamu ngerasain gimana rasanya hidup susah keblangsak kayak yang pernah dialamin sama Sutrini. Iya Pak Haji, iya Pak Haji, iya, saya janji. Saya akan minta teman saya buat nyabut semua yang udah ganggu Sutrini. Saya janji Pak Haji, saya janji. Nah, kalau begitu, sekarang kamu pergi. Kamu jalanilah apa yang udah kamu janjiin. Saya tunggu hasilnya. Dan ingat Burhan, yang jadi tamengnya Sutrini bukan cuma saya, tapi banyak orang yang peduli sama dia, yang rela ngebantu dia, tulus tanpa embel-embel. Kalau kamu sampai bohong, saya bikin hidup kamu ngeblangsak. Ingat itu, Burhan. Mendengar itu, Burhan pun segera berpamitan dan pergi meninggalkan rumah Pak Haji Hasan. Tak lama kemudian, Bu Haji Halimah serta Mbak Sutrini, Ayu, dan juga Bang Duloh datang menghampiri Pak Haji Hasan yang masih duduk di kursi kayu yang ada di teras rumahnya. Cilah, bisa banget aktingnya. Abang udah kayak bintang sinetron, ujar Bu Haji Halimah yang membuat Pak Haji tersenyum. Halah, lagu-laguan mau ngebalikin guna-guna. Orang lihat ulernya juga enggak. Harusnya mah itu saya yang harus ngomong begitu ke si Burhan, timbal Bang Duloh yang lagi-lagi membuat senyum di wajah Pak Haji mengembang. Ya, yang penting kan saya udah ngasih dia paham. Biarpun gak ngerti soal hal gaib, yang penting kan gertakannya mantap. Emang kamu gak lihat itu si Burhan sampai gemeter? Untung aja dia gak ngompol, ucapnya yang membuat semua orang tertawa. Setelah kejadian itu, perlahan kehidupan Mbak Sutrini pun mulai membaik. Usaha yang dia jalankan juga mulai berkembang dengan pesat. Kini dia dibantu oleh Mbak Ayu dan juga Bang Duloh. Dia terus berjualan nasi uduk yang buka pada pagi hari dan tutup pada malam hari. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Marilah kita ambil nilai-nilai dan juga pesan yang terkandung di dalam cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.